Halo teman-teman, hari ini saya akan memberikan penjelasan mengenai analisis pengaruh pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia terhadap produktivitas karyawan. Yuk disimak penjelasannya ya. Nah, dalam era persaingan global yang semakin kompetitif, organisasi dituntut untuk terus meningkatkan kinerja dan produktivitas guna mencapai tujuan strategis mereka. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Karyawan yang terlatih cenderung memiliki motivasi kerja yang lebih tinggi, mampu menyelesaikan tugas dengan efisiensi, serta lebih siap menghadapi perubahan. Namun, efektivitas pelatihan dan pengembangan seringkali bergantung pada berbagai faktor, seperti relevansi materi pelatihan, metode yang digunakan, serta dukungan dari manajemen. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai implementasi program pelatihan dan pengembangan SDM di perusahaan. Yang harus teman-teman ketahui untuk membuat sebuah pelatihan yang bagus, ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Untuk tahu apa saja tahapannya, mari simak penjelasan berikut ini. Tahap awal, kita harus mengidentifikasi kebutuhan keterampilan. Contohnya, perusahaan dapat menyelenggarakan pelatihan teknis untuk meningkatkan kemampuan operasional atau pelatihan kepemimpinan untuk mempersiapkan karyawan menghadapi tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Untuk tahap yang kedua adalah penyusunan metode pelatihan yang akan digunakan. Perusahaan dapat memilih berbagai pendekatan seperti pelatihan di tempat kerja, on-the-job training, pelatihan di luar lokasi, off-the-job training, seminar, atau bahkan pembelajaran berbasis teknologi. Pemilihan metode ini bergantung pada tujuan pelatihan, durasi, serta anggaran yang tersedia. Tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Perusahaan dapat menggunakan berbagai indikator seperti peningkatan kinerja, produktivitas, atau perubahan sikap kerja karyawan setelah mengikuti pelatihan. Selain itu, feedback dari peserta juga menjadi masukan berharga untuk memperbaiki program di masa mendatang. Dengan evaluasi yang tepat, perusahaan dapat memastikan bahwa program pelatihan benar-benar memberikan dampak positif terhadap karyawan dan organisasi secara keseluruhan. Nah, kalau tadi sudah dibahas tentang tahap-tahap dalam merancang sebuah pelatihan, sekarang akan dibahas mengenai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Hambatan yang pertama adalah keterbatasan anggaran. Banyak perusahaan, terutama yang berskala kecil atau menengah, merasa sulit mengalokasikan dana yang cukup untuk program pelatihan. Biaya pelatihan yang meliputi kebutuhan instruktur, fasilitas, dan materi pembelajaran dapat menjadi beban, sehingga program ini seringkali diabaikan atau dilaksanakan dengan kualitas yang kurang optimal. Yang kedua adalah kurangnya waktu yang tersedia untuk pelatihan. Dalam banyak kasus, perusahaan enggan memberikan waktu kepada karyawan untuk mengikuti pelatihan karena khawatir akan mengganggu produktivitas sehari-hari. Yang ketiga adalah kurangnya motivasi karyawan untuk mengikuti pelatihan juga menjadi tantangan. Beberapa karyawan mungkin menganggap pelatihan sebagai beban tambahan yang tidak langsung memberikan manfaat bagi mereka. Yang terakhir adalah hambatan teknis dan logistik juga sering muncul dalam pelaksanaan pelatihan. Misalnya, kesalahan dalam pemilihan metode pelatihan atau fasilitas yang kurang memadai dapat mengurangi efektivitas program. Di era digital saat ini, pelatihan berbasis teknologi menjadi semakin umum, tetapi tidak semua karyawan memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi tersebut dengan baik. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, perusahaan perlu mengalokasikan anggaran pelatihan secara strategis dengan memanfaatkan solusi yang lebih hemat biaya, seperti pelatihan berbasis online atau kolaborasi dengan institusi pelatihan. Penjadwalan pelatihan harus disesuaikan dengan aktivitas kerja karyawan, seperti mengadakan sesi di luar jam sibuk. Hai guys, kalian tahu nggak nih, apa aja sih pengaruh pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia terhadap produktivitas karyawan? Kalau kalian belum tahu dengar penjelasan ini baik-baik ya. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) memiliki peran penting dalam peningkatan kemampuan teknis. Ini secara langsung berdampak pada kualitas dan kuantitas hasil kerja yang dihasilkan. Pelatihan juga dapat memengaruhi sikap dan motivasi kerja karyawan.
program pengembangan yang memberikan wawasan tentang tujuan jangka panjang perusahaan dan bagaimana kontribusi karyawan mendukung pencapaian tersebut dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap pekerjaan. Ketika karyawan merasa dihargai dan diberdayakan, mereka cenderung lebih termotivasi untuk bekerja dengan optimal. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan harmonis. Di sisi lain, pelatihan yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan dan komunikasi dapat meningkatkan kemampuan interpersonal karyawan. Keterampilan ini tidak hanya membantu mereka berkolaborasi lebih baik dalam tim, tetapi juga mengurangi konflik yang dapat menghambat produktivitas. Dengan adanya komunikasi yang efektif, alur kerja menjadi lebih lancar, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan sesuai dengan target yang ditentukan. Nah, itu dia penjelasan mengenai pengaruh pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia terhadap produktivitas karyawan. Berikut ini kesimpulan dari analisis pengaruh pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia terhadap produktivitas karyawan. Program pelatihan yang dirancang dengan baik dapat membantu karyawan mengembangkan keterampilan teknis, meningkatkan motivasi kerja, serta membangun kemampuan interpersonal yang lebih baik. Dengan pelatihan, karyawan tidak hanya lebih efisien dalam menyelesaikan tugas, tetapi juga lebih siap menghadapi perubahan dan tantangan baru di lingkungan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang terencana dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas kerja individu dan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Cukup sekian penjelasan pengaruh pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia terhadap produktivitas karyawan. Terima kasih.